Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan dan dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Tidak lupa ketika mungkin kalian adanya suatu masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas diberikan solusi dan jalan keluar ya. Dan itu akan membuat kalian merasa tenang dan tentram. Wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, itu doa saya buat kalian semua. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu pertanggal 23, 24, 25 ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan Agustus ya. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba memberikan suatu tema, apa yang sedang kamu alami. Kira-kira seperti itu sobat ya. Sekali lagi temanya, apa yang sedang kamu alami. Seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Tetap di poin terakhir saya selalu mengatakan apapun uploadan reading terbaru saya itu bersifat general reading ya. Bersifat prediksi juga bersifat terawang. Apa itu general reading? Ya jelas artinya energinya itu mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yudha kalian ya, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah amin kan. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan bersedih, jangan kecewa. Ya harap dimaklumi sobat gitu loh. Karena ini kan bersifat luas. Saya tidak mengerti nama kalian. Yang saya tembak sekali lagi zodiak kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang saya tembak. Dan alhamdulillah sudah banyak yang akurat dan resonate setelah konsul pribadi dengan saya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, cepatnya langsung saja saya akan menarik suatu energi biar sinkron ya. Untuk energi yang pertama dulu.
Oke sobat ya, kita lihat untuk asmara dulu di 3 hari ke depan. Virgo, asmara kalian ya, di kartu utama muncul Knight of Pentacles. Ada prajurit naik kuda sedang membawa koin. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 cup ya. Itu ada 10 cup seperti pelangi, sama di bawahnya ada satu keluarga ini ya. Ya kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo, bisa dikatakan Virgo ini adanya suatu pemikiran gitu. Jadi mungkin zodiak Virgo itu ketika menginginkan adanya suatu kestabilan, kelancaran ya, untuk menjalankan hubungan asmara sama pasangan. Di sini kelihatannya kalian sudah mempunyai angan-angan ke depan sobat gitu. Jadi tinggal kalian sendiri yang bagaimana untuk bisa mempraktekkan dan menjalankan. Itu aja ya. Ini jelas ya, kalau saya tangkap energi kalian bahwa kalian tuh sudah punya rencana gitu loh. Nah, tinggal kalian mampu tidak gitu loh ya, ataukah bisa tidak untuk menjalankan ketika kalian menginginkan hubungan asmara itu stabil yang baik. Nah, apakah kalian mampu di situ? Karena kalian itu ibaratnya itu sudah punya pegangan gitu loh, tinggal menjalankan saja. Nah, di sini jelas ya, adanya suatu keinginan yang baik gitu loh. Nah, ketika kalian ini menjalankan ya apa yang sudah menjadi ide dan pemikiran kalian agar stabil, di sini kelihatannya kan bagus ya Virgo di 3 hari ke depan gitu loh. Apapun itu ya gitu loh. Nah, sekali lagi ya, ketika kalian ada masalah pun, ketika kalian berani melangkah maju untuk menyelesaikan, ibaratnya kan seperti itu ya. Ini akan bagus ya, akan menemukan sebuah titik terang bahwa itu akan damai lagi, akan dingin lagi. Itu ketika kalian ada masalah. Intinya kalian harus berani maju loh ya. Nah, ya, berani menjalankan apa yang sudah menjadi pemikiran kalian. Sama halnya ketika kalian tidak ada masalah pun ya, ketika kalian ingin lebih memperbaiki lagi, terus kalian mau menjalankan, di sini akan bagus. Apapun itu di sini kelihatannya akan bagus untuk zodiak Virgo di 3 hari ke depan. Karena di sini tergambarkan apa? Suatu keinginan yang semoga saja ini akan tercapai gitu loh. Ini kan ada satu keluarga, ibaratnya ya rasa senang gitu, rasa bahagia. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Kita lihat untuk faktor asmara. Di kartu utama kalian muncul Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit, ada Pak Tua ya, ini sedang berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang seputar pekerjaan ya, di sini jelas zodiak Virgo menginginkan adanya suatu kestabilan ya. Dalam arti ya mungkin minimal lah kalian berharap ada suatu pencapaian target ataupun terwujudnya suatu harapan, meskipun tidak terlalu tinggi ya, meskipun tidak terlalu naik grafiknya. Yang jelas kalian berharap adanya suatu kestabilan. Mungkin dengan adanya suatu kestabilan kalian juga bisa adanya suatu rasa senang. Nah, kan seperti itu ya. Ketika ada rasa senang dalam hati, ya saya yakin kalian itu ya enjoy untuk menjalankan suatu aktivitas gitu loh. Ya, jadi jelas ya di sini harapan Virgo itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kuat sekali harapan Virgo, ataupun sangat-sangat tinggi sekali harapan Virgo agar bisa mencapai mungkin yang selama ini susah, sulit mencapai target. Nah, jadi Virgo ingin mencapai target itu semua. Cuman di sini dikonfirmasi sama kartu The Hermit sobat. Artinya apa? Artinya di sini jelas ya bahwa bisa dikatakan apa ya? Bahwa bisa dikatakan masih banyak hambatan di sini. Masih banyak hambatan, masih banyak kekurang lancaran kalau bisa tangkap di sini. Jadi zodiak Virgo ini harus lebih bersabar lagi, harus lebih ikhlas lagi, dan harus lebih tetap semangat, jangan mudah menyerah. Sembari kalian berdoa dan ikhtiar. Karena jelas di sini sobat, saya menangkap di sini ada suatu ketidakwajaran gitu loh. Makanya Pak Tua ini melambangkan membawa tongkat sama lampu. Artinya apa? Artinya kalian itu ya harus apa ya, disuruh berhati-hati melangkah dan gunakan kecerdasan kalian, gunakan intuisi kalian di sini untuk bisa membimbing kalian. Contohnya, misalkan memang terjadi hal-hal yang tidak wajar, kalian banyak masalah, banyak hambatan di faktor karir atau pekerjaannya, mungkin sulit naik jabatan ataupun kalian bahkan diturunkan untuk jabatan. Ini contoh. Nah, di situ kalian harus berani istilahnya tuh membuka lah ya, berani membuka kecerdasan kalian ya,
berani menggunakan kecerdasan kalian dan berani untuk menguatkan secara intuisi, ada apa ini semua. Nah, kan seperti itu. Jadi melambangkan kalian itu harus adanya suatu kecerdasan ya, ataupun pemikiran dan adanya suatu kepekaan dalam hati sobat. Baru itu nanti akan ketemu solusinya. Karena jelas di sini saya menangkap energi yang kurang baik di sini. Gitu loh. Makanya ketika kalian berharap adanya suatu peningkatan karir ataupun pekerjaannya, apapun itu, di sini kalian kesulitan. Gitu loh. Ada dermit. Jadi jalan kalian itu ibaratnya masih berliku-liku ya, masih berkelok-kelok, masih banyak jalan yang terjal. Nah itu. Mungkin kalian selama ini kurang bisa menyikapi sobat gitu loh. Jadi mungkin selama ini kenapa kok saya sulit mencapai target ya? Kenapa saya sulit mencapai harapan? Nah, ya itu tadi mungkin kalian kurang sedikit peka sobat gitu loh. Ketika kalian ada masalah, kalian kurang peka. Makanya saya tadi mengatakan di sini memang ada suatu energi black magic gitu loh. Ada suatu kiriman. Ya, jadi membuat keterpendingan, membuat kesulitan untuk naik jabatan ataupun naik gaji ataupun apa di sini. Ya nanti saya deteksi ya. Hanya dulu di keuangan. Ini ya apa yang saya bilang di sini. Di sini muncul the devil sobat. Yang nyambung kan? Ini ada the devil, dua sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun syaiton ya di sini. Ya tadi mengatakan apa? Kalian tertembak meskipun belum saya terawangkan di sini. Ini muncul the devil. Ini kartu utama. Kartu kedua kalian muncul 9 koin ya, wanita dikelilingi 9 koin, satu burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energi kalian ya, muncul the devil. Ini artinya apa? Artinya ya bakal terjadi banyak sendatan gitu loh di faktor keuangan kalian. Sangat sulit sekali gitu loh. Contoh, misalkan kalian dapat uang, itu nanti keluarnya juga cepat sobat gitu. Seakan-akan uang yang masuk sama kalian itu tidak bisa tidak bisa membeku lah ataupun tidak bisa diam gitu loh. Masuk ya keluar, entah kalian bayarkan ini, bayarkan ini, bayarkan ini. Seakan-akan memang kebutuhan kalian itu sangat mendesak sekali di sini. Gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Ya mungkin dari awalnya sudah salah langkah. Ya, seperti itu. Kenapa salah langkah? Ya memang bukan alami dari kalian sobat gitu. Saya juga tidak bisa menyalahkan kalian kenapa salah langkah. Ya itu memang bukan alami. Memang kalian sudah ditembak gitu loh. Memang sengaja orang yang toksik, orang yang iri hati ini membuat agar keuangan kalian semakin kacau, semakin amburadul. Nah gitu loh, semakin tidak terkontrol. Memang awalnya seperti itu. Nah, makanya di sini kelihatannya kalian tuh sangat kesulitan sekali. Terutama sama kebutuhan yang sangat mendesak ini, kalian sangat kesulitan ketika ada kebutuhan yang mendesak di sini. Bahkan uang kalian itu ngepres di sini. Gitu. Apakah semuanya seperti itu? Ya tidak. Nanti kita lihatlah setelah saya deteksi saya terawang kan seperti itu. Yang jelas di sini Virgo harap waspada ya. Ini energinya sangat berat sekali ya. Yang saya mengatakan ini energinya panas juga di sini gitu loh. Tidak bisa dibohongin ini. Virgo ini tertembak ini Virgo ini. Makanya kesulitan untuk bisa menyetapkan. Padahal di sini bisa dikatakan Virgo ini sedang berharap suatu penantian keuangan yang masuk di sini. Seandainya mendapatkan keberkahan rezeki, seandainya mendapatkan suatu peluang yang masuk, rezeki yang lancar, saya akan bisa senang, saya akan bisa bahagia. Nah, itu yang sedang kalian rasakan. Gitu loh. Jadi harapan kalian akan bisa dikatakan akan adanya suatu kestabilan, akan adanya suatu kesuburan tentang keuangan. Ini sedang kalian harapkan di sini. Cuman ya itu tadi sobat, kalian terpending berat di sini. Jadi rezeki yang mau masuk ya, kelancaran rezeki itu seakan-akan bukan terstop secara total, tidak, cuman ya itu tadi banyak sendatan, banyak halangan, seakan-akan sulit rezeki. Ketika masuk pun itu terkadang tidak besar, sudah masuknya kecil ya rezeki itu, pengeluaran kalian cepat gitu loh, kan tidak imbang sobat namanya seperti itu ya. Jadi Virgo ini kalau bisa bisa dikatakan harus bisa mawas diri ya, harus bisa mengontrol diri. Ada apa dengan kalian, coba kalian rasakan sendiri gitu loh. Coba kalian rasakan sendiri gitu. Ketika kalian tidak bisa merasakan sendiri, itu akan kesulitan sobat ya. Makanya saya sering mengatakan ketika orang tertembak ataupun dikirimi energi black magic itu memang
nggak bisa dilogikakan, kita harus mampu untuk merasakannya gitu loh. Cara, mendapatkan solusi seperti apa? Ya itu tadi, sikapi dengan energi rasa juga, batin yang akan berbicara, kan seperti itu. Rasakan, kalau kalian menggunakan secara pemikiran, secara akal pikiran tak akan bisa nyambung Sobat, gitu. Karena kan tidak terlihat gitu loh. Ya seperti itu ya. Jadi jelas ini Virgo ini sedang menunggu gitu loh. Menunggu sebuah rezeki memang kalau saya tangkap akan bagus ya, gitu loh. Ketika itu netral ataupun tidak ada tembakan ini akan bagus. Berhubung kalian rezeki ini akan masuk ke kalian, kalian terpending sama ini. Ini kan sudah kartu awal, nah, makanya kalian terpending di kartu awal ini. Ini sebagai petunjuk Sobat. Kalau bisa ya, apa ya, ya di netral kan seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Oke ya, saya bisa menangkap ya. Ya barusan mendapatkan petunjuk Sobat ya. Kalau secara penerawangan di sini jelas untuk masalah asmara ya, apa yang sedang dialami nantinya ya, ataupun apa yang sedang kamu alami nantinya di 3 hari ke depan, kelihatannya akan bisa stabil Sobat ya. Ini alhamdulillah, wabil khusus yang mungkin adanya suatu masalah ya, masalah ringan maupun berat, lebih-lebih yang mempunyai masalah berat. Ini kelihatannya akan bisa terselesaikan di 3 hari ke depan. Ya, seperti yang sudah saya jadwalkan tadi tentang masalah tanggalnya dan 3 hari ke depannya, kan seperti itu. Ya. Jadi jelas, tetapi dengan satu syarat Sobat, kalian harus berani melangkah maju ya, harus berani melangkah maju ketika kalian sudah muncul ide, pemikiran, kalian harus berani melangkah maju, artinya ya selesaikan ketika ada masalah. Ketika tidak ada masalah, ya kalian praktekkan bagaimana caranya gitu loh. Membuat membuat lawan maaf, membuat pasangan kalian itu senang bagaimana? Ya kalian sendiri yang tahu seperti apa agar pasangan kalian bisa senang, kan seperti itu. Nanti kalian akan mendapatkan suatu kebahagiaan di sini. Keharmonisan ya, kembali stabil. Nah, kan seperti itu. Jadi jelas ya, di sini yang bisa dikatakan nantinya yang dialami zodiak Virgo di 3 hari ke depan asmara kelihatannya kan bagus ya. Apakah semua? Ya tidak begitu juga. Yang jelas, sini saya mengatakan selalu saya mengambil suatu prosentase terbesar ataupun prosentase tertinggi. Nah, seperti itu. Bisa dikatakannya 95% lah akan bagus, dan yang mungkin 5% saja yang mungkin masih terkendala dengan suatu masalah dan belum bisa stabil. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ketika ini pembacanya baik dan kalian merasakan apa ya? Kalian merasakan kok saya masih dihantam masalah, kok masalah saya belum selesai. Nah, berarti kalian masuk ke 5% itu. Gitu loh. Yang mungkin ya kurang bisa diuntungkan saja. Nah, seperti itu ya. Jadi Fik ini sebagian besar yang mempunyai komunitas zodiak Virgo kelihatannya akan aman dan akan kembali baik lagi. Terus masalah pekerjaan. Di sini saya tadi secara penerawangan juga mendapatkan suatu petunjuk bahwasanya apapun yang terjadi Sobat ya, itu kalian harus bisa sadar diri gitu. Seperti itu. Karena di sini jelas ya, adanya suatu energi yang toksik. Adanya suatu energi yang toksik yang disebabkan oleh orang-orang sekitar pekerjaan kalian. Ada orang yang iri, sangat lumayan banyak nih yang iri sama zodiak Virgo. Makanya ketika kalian ingin ada suatu pencapaian harapan, pencapaian suatu target, di sini kalian sering terhambat di sini. Seperti itu ya. Karena memang ada suatu energi yang kurang baik. Kalian mendapatkan suatu apa ya, tembakan di sini. Kalian kalian tertembak di sini Sobat. Untuk pekerjaan gitu loh. Jadi apa ya, ya tinggal harapan saja. Apapun itu, apakah tidak bisa kita capai harapan itu? Ya bisa. Ketika kalian ya itu tadi, tetap kembalinya apapun itu, kalian harus sadar diri, harus peka akan diri kalian sendiri. Netralkan, kan seperti itu. Harus dinetralin Sobat. Gitu loh. Ya, ketika kalian bisa menetralkan sendiri ya silakan gitu loh.
Oke ya, jadi bisa dikatakan pekerjaan zodiak Virgo ini masih tergolong 50-50 ya gitu loh. Bisa saja yang 50% ini yang akan kalian alami itu akan baik, dan bisa saja yang 50% ini yang akan kalian alami semakin kesulitan, semakin banyak masalah, semakin memburuk. Ya tinggal kalian sendiri gitu loh. Ya. Oke, ini kalau untuk di keuangan ya, di sini saya tadi menangkap suatu petunjuk juga ya secara terawangan. Di sini memang berat ya zodiak Virgo ya, ketika ingin suatu kestabilan, apalagi adanya suatu pengendapan keuangan, mungkin akan kalian tabungkan ataupun kalian simpan, entah itu di bank, entah itu di rumah, entah itu di almari, kira-kira seperti itu ya. Ini kesulitan gitu. Uang kalian selalu saja keluar. Gitu. Selalu ada suatu keinginan-keinginan untuk bisa mengeluarkan uang di sini. Itu pun mungkin di luar kendali kalian ya. Bisa saja seperti itu. Kalian mau menyimpan, ada saja keinginan kalian. Itu pun bukan kendali kalian sendiri itu, ada yang mengendalikan. Ya, seperti itu ya. Jadi ibaratnya kesulitan untuk bisa menyimpan uang itu kesulitan zodiak Virgo. Adanya suatu ketidakstabilan. Padahal di sini sedang menunggu rezeki loh ya. Nah, seperti itu. Ini kalian ibaratnya apa ya? Ibaratnya tuh semestinya sih memanen rezeki, semestinya sih ada rezeki yang masuk di 3 hari ke depan gitu. Cuman kalian terpending adanya the devil, bukan hanya di 3 hari ke depan gitu loh. Ini untuk langkah-langkah yang selanjutnya seperti itu. Ketika tidak dinetralkan, ini kalian akan selalu terpending, akan terhalang oleh dinding negatif, penutupan aura yang namanya penutupan aura itu loh. Ya. Jadi sekali lagi untuk masalah keuangan di sini kelihatannya kurang bagus ya zodiak Virgo. Kalau bisa dinetral, ini saran. Tetap kembali sama kalian. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas yang kamu alami ataupun yang akan dialami zodiak Virgo di 3 hari ke depan tentang asmara, bisa dikatakan masih bagus ya. Masih aman lah. Untuk masalah pekerjaan ini terdeteksi 50-50, 50% seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk keuangan kelihatannya kurang diuntungkan zodiak Virgo. Ini secara persentase terbesar kurang diuntungkan. Ketika mungkin kalian di 3 hari ke depan masih mendapatkan suatu rezeki, entah terduga maupun tak terduga, ya berarti kalian sebagian kecil yang diuntungkan persentasenya. Gitu. Ya katakanlah 85% ini zodiak Virgo bisa dikatakan apa ya, kurang adanya keberuntungan lah di faktor keuangan, entah itu secara keuangan secara dadakan ataupun tidak gitu. Kurang diuntungkan. Ya yang 15% kemungkinan itu tadi seperti yang baru saja katakan. Yang sebagian komunitas terkecil bisa saja kalian masih mendapatkan rezeki. Ya dalam arti gini, mungkin sudah penetralan ataupun mungkin sudah kalian netralkan. Nah itulah yang menjadi faktor yang terkecil itu mendapatkan suatu keberuntungan. Justru yang besar ini saya menangkap apa ya, kalau bisa ya harus dinetral dulu gitu loh. Nah, seperti itu ya agar bisa lancar semua sobat. Jangan didiamkan, nanti bisa merambat kemana-mana gitu loh. Bisa banyak konflik, bisa terjadi di asmara, di pekerjaan juga, di kesehatan nanti seperti itu karena sudah banyak yang terjadi. Kenapa saya berani ngomong ya, karena sudah banyak yang konsultasi memang kenyataannya seperti itu. Setelah saya cek ternyata sudah mengakar ya. Di asmara, di pekerjaan, di keuangan, kesehatan. Asalnya satu, tertembak satu, berhubung didiamkan ya mengakar gitu. Nah seperti itu sobat ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, ya, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Ya, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya, biar tidak terjadi saling menyalahkan. Dan tetap saya kembalikan. Kalian silakan percaya juga nggak apa-apa. Kalian tidak percaya pun ya juga tidak masalah, kan seperti itu. Terus di segmen terakhir sering saya mengatakan apapun bisa dikatakan ketika kalian apa ya mengalami suatu hal sulit sobat. Ya. Dan itu sudah jauh dilogikakan. Bahkan terjadi banyak masalah di situ. Banyak ketidakwajaran. Ya tidak ada salahnya. Kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa gitu. Dan juga lakukan tahap ikhtiar.
cari orang-orang di bidangnya, ikhtiarkan sobat, gitu loh. Agar apa? Agar kalian bisa menemukan solusi, agar bisa menemukan penyelesaian gitu loh. Siapa tahu mereka bisa membantu kalian dan aura kalian bisa terbuka lagi. Nah, di situ kepositifan, kerezekian itu akan bisa masuk, minimal akan bisa menekan suatu hal yang besar itu menjadi ringan. Nah, akan seperti itu. Ya, ketika kalian bisa sendiri, ya monggo silakan netralkan sendiri sobat. Gitu loh. Netralkan sendiri. Ini kan buat yang tidak bisa ataupun belum mengetahui langkah-langkah penetralannya itu seperti apa, ya silakan cari orang-orang di bidangnya. Intinya kalian harus mengikhtiarkan sobat, gitu loh. Dan netral. Ketika itu sudah netral, aura kalian apalagi sudah terbuka, itu akan bagus. Seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Nah, seperti itu, oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.